punishment. Supaya apa? Supaya bisa berjalan. Harapannya memang kalau kita yang telah saya program bersama Pak Ustadz harus diperbanyak kepada reward penghargaan. Cuman memang hal yang penting kalau untuk punishment ini, di samping ada reward, ada punishment. Ya, maksud dan tujuannya sama, pembinaan, motivasi. Reward untuk motivasi, punishment juga untuk motivasi. Ya, reward untuk pembinaan, punishment juga untuk pembinaan. Tinggal pola pikir kita yang menanggapi seperti apa baik. Karena untuk diri kita sendiri. Oke? Dari Departemen A dulu. Kami, Arvin, Putri, Gilang, Sari, kira-kira memahaminya seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Pak Dami, yakin jelas? Saya tidak ulang-ulangi lagi sosialisasi. Nanti tinggal saya share hard copy-nya atau soft copy-nya di grup. Berarti sudah paham. Fair ya? Fair ya? Jangan nanti kita tidak mendekati karyawan untuk menyampaikan secara detail, jelas, dan sesuai maksudnya. Ya kan? Supaya fair, jangan dianggap tidak disampaikan. Menurut Bu Lisa, ada yang perlu dijelaskan lagi? Bu, Bintang, ada yang perlu dijelaskan lagi? Silakan. Misal ini Pak, ini di tim banyak alatnya, aduh. Tim kasir nih misalnya di kasir market nih ada kesalahan input atau kesalahan fisik. Nah itu bagian punishmentnya yang membayar itu semua kalian satu tim. Di sini iya, di sini adalah yang diharapkan kerjasama teamwork. Makanya yang dapat satu bulan, ketika 1 bulan ini achieve targetnya dalam hal 0 kasus di Departemen A, tidak ada sama sekali, semua dapat, termasuk bintangnya. Bintang nanti dari abang aja ya. Semua dapat. Yang stafnya, makanya khusus staf di situ. Tapi begitu juga kewajibannya untuk punishment semua dikenakan. 50. Oh iya, sanksi. Supaya apa? Kalau tidak ada sanksi sepele. Saya kasih dulu latar belakangnya ya. Untuk bulan Mei, 4 kasus yang diterima oleh HRD. Ada 4 kasus yang diterima HRD komplainan dari pelanggan. Barangnya salah, tidak ada barcode. Kemudian selisih lebih kurang di nota. Ini semua kan benar-benar bentuk nilai kita kepada pelanggan kan, betul nggak kira-kira? Di sales sudah sendiri, sales marketing, betul nggak kira-kira? Berdampak nggak kira-kira? Kepercayaan pelanggan, loyalitas pelanggan, betul ya? Inilah yang harus kita tekan. Inilah tujuannya diberikan atau ditetapkan departemen baru kasir ini, departemen statue lah ya. Untuk apa? Dibutuhkan dalam hal mengelola barang bawaan supaya akurat. Selama ini dilihat belum dapat nih titik temunya. Coba diberikan treatment berupa reward. Ya, apakah ini bisa merangsang, memotivasi, membina si karyawan atau tidak? Tetap yang lain nanti akan berlaku penilaian, peninjauan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang perlu dipahami itu ya, bentuk pembinaan motivasi supaya bisa lebih terpacu lagi tingkat ketelitiannya. Mereka yang menghadapi keluhan pelanggan itu, mereka marketing ini yang menghadapi keluhan dari pelanggan. Siapa kemarin? Salah satunya siapa kemarin? Maaf itu yang tas 3 tapi 2 yang diterima. Di nota 3 fisiknya 2 yang diterima. Betul ada ya? Pelanggan siapa? Non market, non sales. Pelanggan mama. Oh dia mana mamanya? Iya. Iya. Ya. Oke. Nah, kita di sini punya leader masing-masing. Makanya untuk leader perkuat alat buktinya
Supaya apa? Ketika dapat keluar dari pelanggan-pelanggan marketing ada sandaran untuk membantah, bukan membantah buta, ya. Kalau ada bukti kita bisa menyandarkan bukti itu sebagai alat bantahan kalau memang tidak benar, ya kan? Yang tahu di kondisi departemen itu leadernya. Nah, ambil bukti sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan itu supaya tidak nanti ketika ada komplainan bisa menjadi bantahan. Ya, paham ya? Nah, itulah maksud dan tujuan kurang lebih. Betul ini, nggak ada mau ditanyakan lagi? Kira-kira? Tanyalah, saya minta. Ada, coba. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bukan mulai ada 7.000 per orang. Bukan bulan ini ya. Bulan ini kita ngejong dulu ya. Bulan 7 dimulai dah. Penilaiannya, pemberiannya berarti di bulan berikutnya. Tidak masuk dalam akumulasi gaji. Sama macam komisi diberikan di tengah bulan. Kenapa tengah bulan? Ini banyak ada lika-likunya. Saya sebut kenapa tengah bulan banyak proses lika-likunya sebelum dicairkan. Betul minta. Begitu juga lainnya nanti. Kosong 1 bulan terus tanggal 30 atau 31 setiap akhir bulan. 1, 2, 3 sampai tanggal 15 itu nanti kita lihat prosesnya. Kadang di tengah bulan atau di akhir bulan datang orderan pelanggan untuk periode yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Maka di tengah bulan nanti kita evaluasi ada nggak keluar pelanggan terhadap barang yang kita antar. Miss di jumlah kuantiti,